capnya di atas pas foto. Jelas kalau ini ada Universitas Gadjah Mada ini yang namanya watermark, ada emboss. Dalam ijazah yang katanya scan yang ditunjukkan oleh Dian Sandi, yang dia posting dan digunakan oleh Andi Aswan, dan itu yang diteliti oleh Joshua. Jadi ketiga orang ini palsu semua, ya. Itu menyatakan kalau yang itu asli, padahal tidak. Inilah ijazah yang asli kalau mau dibuktikan. Paper itu adalah bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Roy dan Pak Risman itu adalah kajian ilmiah yang semestinya kalau memang dipersoalkan bisa dibantah secara ilmiah. Namun sampai hari ini tidak ada satupun bantahan yang membantah isi kajian itu. Bahkan ada afirmasi dukungan terhadap isi kajian itu dari Pak Ridho Rahmadi, ya, yang justru beliau menegaskan secara saintifik apa yang dilakukan oleh Pak Risman Sianipar itu tidak bisa dibantah karena beliau juga ahli di bidang AI yang ada irisannya dengan keahlian digital forensik yang dimiliki oleh Pak Risman Sianipar. Bagaimana kalau Presiden menghentikan ini? Penghentian tanpa menyelesaikan inti masalah, substansi keaslian ijazah saudara Jokowi tidak akan menyelesaikan apa-apa. Salah satu yang paling penting dari diskusi itu adalah bahwa adalah hak kami untuk mendapatkan proses hukum yang fair, yang berjalan dengan baik, yang kemudian bisa menegaskan tidak ada kriminalisasi. Karena salah satu bukti indikator kriminalisasi itu sejauh ini kita belum pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Nah, harapannya tanpa harus menunggu di proses persidangan yang entah kapan, yang sudah berkali-kali ada gugatan perdata, tata usaha negara, KIP dan seterusnya itu, melalui proses gelar perkara khusus, melalui proses yang akan kita lakukan bersama-sama dengan Polda Metro, itu bisa dihadirkan. Kalau itu bisa dihadirkan, baru kita bisa bicara hal-hal lain. Kalau Pak Gayus bicara berbagai macam alternatif solusi, menghentikan misalnya, beliau menyampaikan bagaimana kalau Presiden menghentikan ini. Penghentian tanpa menyelesaikan inti masalah, substansi keaslian ijazah saudara Jokowi tidak akan menyelesaikan apa-apa. Jadi kalaupun ingin dilakukan proses di luar jalur hukum yang artinya ada, apakah namanya itu restoratif justice dan lain-lain yang diantara kami sendiri juga masih dalam proses yang belum kita sama-sama yakini merupakan solusi. Tapi kalaupun arahnya ke sana, tidak kemudian menafikan apa yang selama ini kami perjuangkan, Pak Roy Suryo, Mas Rismon, Bu Tifa, terkait dengan asli atau tidak aslinya ijazah saudara Jokowi. Itu dulu kita selesaikan, baru kita bisa melangkah ke hal yang lain. Karena kalau itu tidak selesai, maka sejarah akan mencatat bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya sederhana. Dan betul bahwa akar masalahnya lagi-lagi pada tidak ditunjukkannya ijazah asli itu, dan karena itu kita tentu saja bukan hanya meminta sebenarnya, ya, boleh lebih tepat dikatakan sebenarnya menuntut Presiden saudara Jokowi untuk menghadirkan ijazah asli itu supaya persoalan ini clear secara hukum dan juga justru juga clear secara politik ketatanegaraan. Tadi katanya sebelumnya kan menyampaikan bahwasannya akan ada bukti dan saksi yang akan meringankan untuk dihadirkan. Itu kapan akan dihadirkan, terus berapa banyak yang sudah dipersiapkan? Terus ada lagi satu lagi, katanya tadi sebelumnya mengatakan bahwasannya akan ada menunjuk universitas independen untuk tes forensiknya, ini seperti Ya, baik, bisa saya jawab begini. Yang pertama, memang kami sudah mengajukan permohonan untuk menghadirkan ahli dan saksi. Jumlah ahli yang kami hadirkan ada 4. 2 ahli pidana, 1 ahli bahasa spesifiknya linguistik forensik, dan 1 ahli ITE. Dan itu nama-nama sudah kami sounding. Namun kapan akan dilakukan tentu kami menunggu dari Polda. Saksi ada 4 yang kami hadirkan. Untuk saksi itu sebenarnya totalnya 5, 1 sudah sempat diperiksa pada kesempatan yang lalu. Nah, yang 4 ini belum. Adapun terkait apa yang diwacanakan publik tentang adanya lembaga lapor yang independen, itu juga yang kami dorong.
Karena bagaimana ini problematiknya ada dua hal sekaligus. Pertama, untuk memeriksa substansi apakah ijazah itu benar-benar otentik atau tidak otentik, ya, bukan sekedar identik atau tidak identik, otentik atau tidak otentik begitu. Yang kedua, kaitan dengan kredibilitas lembaga yang memberikan deklarasi otentik atau tidak otentik. Nah, sepatutnya jika ada lembaga independen sebagai pembanding, jika nanti hasil kesimpulannya sama apapun itu akan memberikan tingkat kepercayaan publik, atau hasil kinerjanya bisa kita nilai sebagai hasil kinerja yang profesional, kredibel, dan akuntabel begitu. Adapun bukti-bukti, sebagian sudah disonding, termasuk buku Jokowi White Paper itu adalah bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Roy dan Pak Risman itu adalah kajian ilmiah yang semestinya kalau memang dipersoalkan bisa dibantah secara ilmiah. Namun sampai hari ini tidak ada satupun bantahan yang membantah isi kajian itu. Bahkan ada afirmasi dukungan terhadap isi kajian itu dari Pak Ridho Rahmadi, ya, yang justru beliau menegaskan secara saintifik apa yang dilakukan oleh Pak Risman Sianipar itu tidak bisa dibantah, karena beliau juga ahli di bidang AI yang ada irisannya dengan keahlian digital forensik yang dimiliki oleh Pak Risman Sianipar begitu. Ya, sedikit tadi ada pertanyaan ke saya, kenapa saya Dr. Rismon itu menyebut-nyebut soal adanya kesaksian palsu yang dilakukan oleh saudara Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Dia 2 hari yang lalu atau bahkan mulai seminggu yang lalu melalui satu TV swasta dengan yakin mengatakan saya mendapatkan secara asli. Ternyata yang dia sebutkan asli itu palsu. Itu adalah apa yang sudah pernah diupload oleh si Dian Sandi, dan saya tunjukkan kemarin di salah satu tayangan yang sama, dan dia tidak bisa menjawab apa. Kalau sekarang ini, ya, kalau yang namanya ijazah asli dari UGM, lihat itu ada yang namanya watermark. Watermark itu ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Ini baru namanya ijazah asli, ya. Terus ada satu lagi emboss. Nih, ini namanya emboss. Cap UGM, ya, dalam tanda tangan rektor. Ini baru namanya ijazah asli. Ini juga ijazah tahun 85, seangkatan dengan Jokowi. Inilah yang disebut kehutanan juga. Jadi ini ijazah kehutanan asli, tapi dengan saya hormat, meskipun yang empunya membolehkan kepada saya menyampaikan identitasnya, karena beliau bukan pejabat publik, ya, saya lindungi hak-hak pribadinya. Jadi saya kaburkan, saya bikin mosaik karena beliau bukan. Tapi lihat, capnya di atas pas foto. Jelas kalau ini ada Universitas Gadjah Mada ini yang namanya watermark. Ada emboss. Dalam ijazah yang katanya scan yang ditunjukkan oleh Dian Sandi, yang dia posting dan digunakan oleh Andi Aswan, dan itu yang diteliti oleh Joshua. Jadi ketiga orang ini palsu semua, ya. Itu menyatakan kalau yang itu asli, padahal tidak. Inilah ijazah yang asli kalau mau dibuktikan. Saya kira itu, ya, biar jelas. Ada mana yang asli. hukum nggak, Pak? Kami pertimbangkan, tapi insya Allah itu akan ada. Karena apa? Mereka sudah menipu rakyat, mereka sudah menipu melalui salah satu TV swasta. TV swastanya pun kemarin keberatan banget, ya, gitu. Karena menyatakan kalau begitu minggu yang lalu Anda menyatakan tidak benar ini, gitu. Padahal sudah terlanjur diinformasikan eksklusif, gitu, ya. Ijazah scan asli. Saya kira itu, ya, tambahan. Secara unsur sudah masuk. Sangat masuk. Dian Sandi saja sudah masuk. Dian Sandi kan mengatakan dia memiliki asli, ya. Ini tweetnya Dian Sandi. Sebentar, saya tunjukkan biar jelas. Nah, ini tweetnya Dian Sandi. Ini yang asli, ya? Yang asli. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang pada utas, biar kalian tenang lebarannya. Ini saya upload yang asli. Ini loh, dia bilang yang asli. Ini diupload dia pada tanggal 1 April 2025, ya. Oke, saya kira itu, ya. Bang, tadi sempat mendesak juga masih ke penyidik atau kepolisian. Oh, belum. Karena kami harus laporkan dulu, ya. Kami tidak bisa gerusak-gerusuk. Semua dan kami harus melalui kuasa hukum, ya. Atau mempertanyakan statusnya dia. Oh, belum. Enggak. Itu bukan hak kami, ya. Itu nanti haknya kuasa hukum. Semua prosedur, ya. Oke, terima kasih. Pak Roy itu kemarin dia pun juga sempat menyebutkan bahwasannya akan menghadirkan Salah satu dulu, yang mana dulu? Mana? Saya tunggu di TV-nya mana yang mau katanya Dumatno itu, ya. Pak Rustamnya sudah hadir, tunggu dia di podium, Pak. Mana Dumatno? Nggak ada Dumatno, ya, gitu. Dumatno. Oke, lanjut. Kami sih berharap gelar perkara duduk duluan, karena disitulah akan membuka kotak Pandora tentang misteri, bukan Gunung Merapi, misteri ijazah Jokowi, ya, gitu. Karena kalau perdebatan itu bisa diakhiri dengan lebih cepat, kenapa sih kita menunda-nunda lama dan melelahkan melalui pengadilan? Lagi pula ketika narasi itu akan ditunjukkan ke pengadilan, Saudara Joko Widodo sudah digugat di 4 peradilan, tidak juga menunjukkan, artinya
ada upaya untuk menghindari proses menunjukkan ijazah itu, dan kami harap dengan kewenangannya justru penyidik bisa melakukan itu. Kenapa? Karena ijazah itu konon, ya sekali lagi konon, kabarnya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, sehingga tidak ada kesulitan bagi Polda Metro Jaya untuk menunjukkan ijazah itu, kecuali Polda juga ikut menutup-nutupi kasus ini biar lebih lama, biar terhindar dari sanksi pidana. Karena orang kalau ketahuan memalsukan dokumen dan objeknya jelas itu palsu, dia kena pasal 263 KUHP, ya. Dan problemnya bukan hanya itu, berarti dia telah menipu seluruh rakyat Indonesia, begitu. Ini kan poin gelar perkara khususnya akan jadi penting ya Bang. Penting sekali. Nanti kalau ditolak oleh Polda bagaimana? Nah, lagi-lagi ya, kalau kewenangan itu ada pada mereka, bahwa permohonan dalam tanda kutip tuntutan kami, tentu kita berharap itu dibuka. Karena begini, kalaupun itu ternyata asli, kami juga akan memberi nasihat kepada klien kami. Dulu Pak Roy udah ditunjukkan, ternyata ada embossnya, ternyata watermarknya benar, ternyata fotonya bukan yang kacamata, begitu. Wah, ini ditunjukkan Bohong. Jadi dua-duanya tetap ada resiko, begitu. Iya. Teman-teman, kenapa gelar perkara khusus itu penting? penting nih. Ya. Kalau kita buka rekam jejak digital di sosial media, persoalan keaslian atau kepalsuan ijazah saudara Jokowi ini sudah berumur lebih kurang 11 tahun. Karena itu sudah menjadi isu sebenarnya sejak 2014. Maka argumentasi bahwa akan dibuka di pengadilan itu pun sudah berkali-kali tidak dilaksanakan. Hukum akhirnya hanya menjadi alat instrumen benteng prosedural saja. Kemarin di salah satu siaran televisi diberitakan ada 7 gugatan sebenarnya yang terkait dengan ijazah, dan 7-7-nya tidak bisa menghadirkan ijazah asli. Ada sidang di keterbukaan informasi publik, ada yang sudah masuk penjara. Jadi terlalu banyak korban untuk ditutupnya ijazah asli Pak Jokowi. Kalau kemudian dikatakan itu ada data pribadi, saya katakan data pribadi apa yang tidak diketahui publik di sini? Nama beliau, fakultas kehutanannya, Universitas Gajah Madanya, tahun lulusnya, data pribadi apa, sehingga kemudian UGM misalnya tidak bisa menunjukkan, jangankan ijazah aslinya karena memang ada di saudara Jokowi, tapi salinannya pun tidak bisa karena mengaku terkendala dengan data pribadi. Sebenarnya ijazah itu data pribadi apa yang tidak kita ketahui? Paling nomornya yang di pojok kanan atas itu, atau Itu pun juga tidak. itu pun sebenarnya sudah kita tahu semua gitu. Jadi alangkah panjangnya habis waktu dan tenaga kita untuk mengurus satu hal yang sebenarnya simpel. Jadi gelar perkara itu pada dasarnya adalah upaya untuk mempercepat proses ini agar kita tidak kemudian menunggu sesuatu yang terlalu lama yang sudah dilakukan dalam beberapa gugatan pengadilan dan toh tidak dibuka. Saya khawatir itu akan berulang, dan kami berusaha untuk mengakselerasi itu lewat meminta dibuka saja, salah satunya lewat gelar perkara khusus. Karena kami tersangka dan belum pernah dituduhkan melakukan penyamaran nama baik terkait dengan menyatakan ijazahnya palsu, kemudian kami tidak pernah ditunjukkan aslinya, disitulah letak adanya proses yang unfair. Itulah indikasi kriminalisasinya. Mari sama-sama kita jaga proses ini independen, proses ini adil bagi tersangka, bagi semua, bagi rakyat untuk mengetahui, dan karenanya digelar perkara khusus itu menjadi penting untuk menghadirkan satu-satunya yang sampai sekarang belum pernah kita lihat setelah 11 tahun sejak 2014, sejak pertama kali ini muncul ijazah asli saudara Jokowi. Oke, terima kasih semuanya.